Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Banyu 286. Dalam video kali ini gue akan mengunboxing sekaligus sedikit mereview aki motor merek Yuasa tipenya YTZ 7V 12 volt 6 ampere untuk motor Yamaha NMAX Old tahun 2018. Sekedar informasi, untuk aki Yuasa YTZ ini gue beli di bulan Mei 2024 ya, untuk menggantikan aki lama gue, motor Yamaha NMAX tahun 2008 yang dari baru 2018 sampai sekarang 2024 belum pernah ganti, yang udah umurnya itu sekitar 6 tahun ya. Jadi motor Yamaha NMAX gue itu sudah berumur, maksudnya akinya sudah berumur 6 tahun dari baru, gue beli dari baru tahun 2018. Nah sekarang ini gue beli aki ini di tanggal 9 Mei 2024. Jadi umur aki motor Yamaha NMAX bawaan pabriknya sudah berumur 6 tahun. Gue memutuskan beli merek Yuasa tipe YTZ 7V 12 volt 6 ampere ini karena sama seperti aki bawaan motor Yamaha ya. Nah di sini bisa dilihat ada capnya tanggal 15 Februari 2024. Ini merupakan tanda tanggal diproduksinya aki di pabrik Yuasa. Jadi ini tergolong aki baru ya. Jadi umurnya masih sekitar 2-3 bulan. Gua beli di bulan Mei, itu produksinya di Februari 2024. Jadi kategorinya aki ini masih produksi baru. Jadi dijamin, mudah-mudahan insya Allah jos ya, bisa umur pakainya bisa kurang lebih ya 5 tahun sampai 6 tahun kalau beruntung, seperti yang terakhir ini gue pakai aki bawaan pabrik yang gue pakai bisa sampai 6 tahun. Nah di paket pembelian itu sendiri untuk tipe Yuasa rata-rata elektrolit atau air zurnya ini terpisah ya. Jadi rata-rata untuk aki Yuasa itu dia terpisah. Untuk aki dan air elektrolitnya atau air zurnya itu dia tidak langsung dimasukkan ke dalam akinya. Jadi statusnya untuk aki Yuasa YTZ 7V ini statusnya nonaktif ya. Jadi aman gitu, seandainya memang ini disimpan dalam waktu cukup lama sebenarnya nggak terlalu masalah, karena memang si akinya ini belum aktif karena si air elektrolitnya atau air zurnya ini belum dimasukkan ke dalam aki. Ini gue beli Yuasa ini original ya. Jadi gue beli original ini, beli di online di marketplace dengan harga kisaran 300.000 kalau nggak salah. Dapat diskon jadi 200 sekian lah ya, 280 290 sekian. Nah untuk memasukkannya gampang lah ya, standar lah ya, tinggal dibuka aja segel merahnya ini, segel yang ada stiker merahnya ini tinggal dibuka, karena situ ada lubangnya, nanti tinggal dimasukkan si air elektrolit atau air zur tersebut. Nah salah satu pilihan gue memilih aki merek Yuasa kenapa, karena memang gue ada pengalaman beberapa merek ya. Gue baru pakai 2 merek sih, GS dan Amaron. Itu untuk makainya tuh kurang lama ya, atau kualitasnya kurang ya, ini pendapat pribadi kurang lama gitu ya. Untuk GS gue pasang di motor Honda Beat itu hanya bertahan sekitar 2 tahun. Untuk Amaron itu bertahan di 7 bulan. Nah untuk aki Amaron dengan tipe yang sama dan yang pasti original semua, GS dan Amaronnya itu original. Nah untuk Yuasa sendiri di Honda Beat gue, di video gue lainnya itu, untuk di motor Honda Beat ini sudah bertahan sekitar 1 tahun lebih, masih aman dan belum ada tanda-tanda akan drop. Makanya gue untuk di motor NMAX ini gue memutuskan untuk kembali menggunakan aki merek Yuasa ya, dengan tipe yang sama. Nah untuk cara memasukkan cairan elektrolit atau air zurnya ke dalam aki ini, tinggal botolnya dibalikan di posisi atas menghadap ke bawah ya, menghadap ke lubang-lubang aki. Bisa dipasin aja untuk lubangnya dan pastikan pas ya. Jadi kemudian tinggal tepuk atau ditekan atau dipukul dari bagian atas si botol elektrolit itu untuk memastikan tembus ke lapisan stiker aluminium foilnya itu ya. Jadi kalau sudah masuk, dia akan tandanya akan
ada gelembung udara ya. Jadi ada gelembung udara yang menandakan kalau air aki sedang mengisi ke aki. Jadi seperti ini tandanya. Jadi pastikan ada gelembung-gelembung udara ini memastikan kalau cairan elektrolitnya masuk dengan baik dan benar ke dalam aki itu sendiri ya. Jadi ini bisa ditunggu aja prosesnya, nggak lama. Ini proses memasukkan sekitar 3-5 menit untuk memasukkannya. Jadi biar aja dia turun sendiri, masuk sendiri, nggak usah dipukul-pukul terus, biarin aja, nanti dia akan masuk secara sempurna ya untuk si cairan elektrolit atau air zurnya. Nah ini kalau sudah tidak ada ya, udah terlihat secara kasat mata airnya sudah masuk ke dalam, bisa ditepuk-tepuk sedikit atau disentil-sentil ya untuk botolnya, untuk memastikan air-air yang masih menempel di dinding-dinding botolnya bisa turun sampai masuk ke dalam. Jadi bisa disentil-sentil seperti ini. Nah seperti ini bisa disentil-sentil untuk menurunkan sisa-sisa cairan elektrolit atau air zurnya turun dari dinding-dinding botolnya sampai ke bawah. Jadi benar-benar kalau bisa sampai habis, kalau bisa sampai habis ya untuk cairan elektrolitnya, sampai habis masuk ke dalam aki tersebut. Nah ini bisa ditepuk-tepuk, disentil-sentil untuk memasukkan air akinya, sisa-sisanya gitu ya, supaya benar-benar asat atau benar-benar turun sampai ke bawah semua untuk si air cairan elektrolitnya atau air zur. Jadi aki Yuasa ini untuk motor Yamaha NMAX Alt, gue beli harganya itu sekitar 300.000 ya, 310 atau 300 berapa, karena gue beli di marketplace dapat diskon, jadi sekitar 270 atau 280-an lah ya. Dan ini dipastikan akinya original ya, jadi aki Yuasa YTZ 7V original ya, dengan harga segitu. Kalau ada yang menjual harga di bawah 200 atau di bawah 300, itu hati-hati ya, dipastikan bisa palsu. Lebih baik beli aki yang original yang sudah pasti keawetannya ya, karena kalau beli aki yang palsu, karena banyak aki yang palsu dengan packaging yang hampir menyerupai, mirip 100%, tapi harganya murah ya, itu sama aja buang uang ya, karena hanya mungkin bertahan paling lama nggak nyampe setahun biasanya. Bahkan yang original pun ada yang bertahannya tidak lama ya, seperti gue pengalaman ya, ini pengalaman aja di aki merek Amarron yang hijau untuk di motor Honda Beat ya. Itu mungkin gue kebetulan aja sih, mungkin kebetulan dapat yang aki kurang bagus sehingga daya tahannya hanya cukup bertahan 7 bulan gitu. Nah di Honda Beat sebelumnya itu pakai GS bertahan kurang lebih 2 tahun, lumayan lah harganya. Selisih, padahal harganya nggak jauh selisihnya Amarron ke GS ya, atau ke Yuasa itu sekitar 50 ribuan lah. Amarron 150, untuk GS atau Yuasa itu sekitar 200 lebih sedikit gitu ya. Nah ini untuk setelah dimasukkan air elektrolit atau air zurnya, kemudian pasang penutup yang berada tadi, tutup di awal ya di botol cairan elektronik. Jadi itu tinggal ini ditutup. Nah ini agak cukup, harus diketuk-ketuk ya, harus diketuk-ketuk pakai tangan seperti ini sebenarnya cukup, tapi kalau mau pakai alat baiknya pakai palu karet ya, jangan palu besi atau yang berbahan karet padat gitu ya, supaya tidak merusak si penutupnya aki tersebut. Karena kalau sudah ditutup itu udah permanen ya, jadi aki ini tidak perlu ditambah air aki. Jadi tidak perlu ditambah air aki, ini kategori jenis aki kering ya. Nah ini penampakan motor Yamaha NMAX Alt tahun 2018 ya. Ini motor gue yang dari baru, gue beli 2018. Akinya pun belum ganti, akinya ini belum ganti. Ini sekarang tahun 2024. Video ini diambil di bulan Mei ya, di bulan Mei 2024 tanggal 9 Juni. Nah itu bisa dilihat di kontak on
aki sudah tidak kuat ya. Nah itu bisa lihat gue ada voltmeter ini hanya menunjukkan 4,6, 4,5, 4,8 volt. Jadi dayanya ini udah sangat drop banget ya, bisa dicek. Nah untuk teman-teman yang untuk kendaraan baiknya dipasang alat voltmeter ini ya, gunanya untuk mengecek aki kita udah ini dalam kondisi bagus apa udah mulai drop, jadi kita tidak nebak-nebak. Nah ini sampai speedometer aja dia nggak kuat untuk ngangkat ya, untuk si aki Yuasa yang motor Yamaha NMAX gue ini yang udah lama dari baru, belum pernah ganti, yang umurnya sudah 6 tahun. Nah itu bisa dicek ya, dilihat tuh hanya 7 volt nih, gue menggunakan 2 voltmeter. Di atas ini 7 volt, di bawah tadi 5 volt ya, 4, sekian, makanya sekarang 5 volt karena memang ini jalur beda nih. Kalau yang atas ini yang di stang ini voltmeternya langsung ke aki. Nah kalau yang di dalam itu yang bulat itu ngambil arusnya dari kontak ya, jadi yang lebih real sih sebenarnya yang di kotak panel saklar ya, karena itu gue langsung ambil ke aki. Jadi hanya sisa 7 volt, jelas nggak akan kuat untuk starter ya, karena motor di bawah 11 volt aja itu udah nggak kuat, apalagi ini hanya tinggal 7,5 atau 7 volt, itu dijamin itu nggak akan kuat. Nah sampai bisa dilihat tadi aja untuk ngangkat speedometer aja dia udah nggak kuat nyala ya. Nah cara untuk membuka aki motor Yamaha NMAX Old cukup mudah ya, tinggal buka jok, kemudian hanya membutuhkan obeng plus ya, untuk obeng plus. Kemudian hanya membuka 2 baut, Nah itu bisa dilihat gue juga memasang apa ya disebutnya, stabilizer aki sih sebutnya, gue beli di harga sekitar 100.000. Sebenarnya sih itu apa sih istilahnya, apa ya, kapasitor bank kayak gitu ya, untuk menyimpan arus. Tapi gue nggak tahu ya apa sugesti atau apa, tapi memang ngerasanya sih ya lebih enteng dalam starter dan lebih awet nih aki bawaan bisa tahan sampai 6 tahun. Tapi nggak tahu itu sugesti atau bukan ya, tapi ya lumayan sih, ini terbukti bisa aki gue bisa bertahan kurang lebih 6 tahun. Itu udah sangat luar biasa ya untuk aki motor atau aki mobil mungkin ya, karena aki itu biasanya umurnya ya nggak bisa ditebak juga sih. Kadang ada yang nggak nyampe setahun, kadang ada yang setahun lebih, ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4, 5, sampai bahkan ada yang gue pernah dengar ada yang bisa bertahan sampai 7 tahun, sampai 8 tahun ya. Tapi gue sendiri pakai ini NMAX gue ini bertahan 6 tahun, ini udah cukup luar biasa lah untuk aki itu bisa bertahan sampai 5 tahun lebih ya. Biasanya udah paling top itu 2-3 tahun tuh udah paling top biasanya untuk aki ya. Tapi ini bisa bertahan sampai 6 tahun, ini udah luar biasa. Apakah karena bantuan si stabilizer aki itu atau kapasitor bank itu atau enggak ya, gue kurang paham lah ya. Nah ini akinya sama ya, YTZ 7V. Jadi memang aki Yamaha NMAX Old ini memakai aki dari Yuasa dengan tipe YTZ 7V 6 ampere ya, 12 volt 6 ampere. Nah ini bisa dilihat penampakan sebelah kiri itu adalah aki standar bawaan NMAX ya, dari baru pabrikan. Nah yang sebelah kanan itu aki yang baru, ini aki yang baru dengan merek dan tipe yang sama ya. Jadi memang gue tidak mengupgrade ampernya ya, karena menurut gue takutnya nggak cukup, space-nya nggak cukup kali ya kalau di upgrade. Tapi gue kurang tahu juga, tapi gue memutuskan dengan yang sama aja, karena dengan aki dan ampere yang sama itu bisa bertahan cukup lama. Jadi gue memutuskan untuk pakai ampere yang sama aja gitu, yang penting merek dan tipenya yaitu dari Yuasa YTZ 7V juga. Nah ini lanjut gue akan coba tes ya, jadi akan gue tes untuk voltase di aki baru nih. Ini udah dimasukkan kan cairan ini gue coba di aki yang lama ya, aki yang lama, aki bawaan pabrikan. Nah bisa dilihat ini langsung 7,98 volt lah ya, gue taruh di 8 volt aja biar gampang. Jadi voltasenya hanya sisa di 8 volt. Jelas ini udah soak ya, udah drop banget, karena memang umurnya sudah 6 tahun lah ya, 5-6 tahun. Nah kemudian nih gue coba untuk tes voltase aki yang baru gue beli nih, Yuasa YTZ 7V 12 volt 6 ampere. Nah bisa dilihat
statusnya itu 12 volt ya, jadi bisa dilihat langsung. Nah ini dicek pakai voltmeter itu berada di 12,1 volt. Jelas ini aki Tokcer ya, jadi kalau udah di atas 12 tuh udah dipastikan aki bagus lah, di starter langsung jereng, langsung nyala. Nah itu bisa naik terus. Nah sekedar informasi tambahan juga untuk jenis aki Yuasa ini yang cairan elektrolitnya terpisah. Jadi setelah dimasukkan cairan itu baiknya didiamkan dulu ya 10-15 menit lah. Jadi kalau bisa jangan langsung dipasang. Jadi biarkan dulu 10-15 menit supaya si cairan elektrolitnya atau air zurnya dia meresap ke membran-membran dalaman si aki itu ya. Jadi biarkan si aki setelah diisi dari air zur itu biarkan 10-15 menit. Jangan langsung dipasang atau jangan langsung digunakan atau jangan langsung dikasih beban besar. Jadi biarkan diemin dulu udah sekitar 15 menit baru pasang ke motor ya. Jadi itu anjuran pabriknya seperti itu gitu ya. Tapi kalau mau dipasang juga sih bisa, cuman lebih baik kita ikuti anjuran pabrik supaya lebih maksimal ya penggunaan akinya sampai ke depannya. Nah bisa dilihat ini di aki yang lama itu, kalau ini kan gue coba pakai ini ya, switching atau power supply 12 volt 10 ampere ya. Nah ini kalau ini dalam kondisi hidup ya power supply-nya ini sih dia normal ya, tapi ketika nanti dicabut dia akan drop langsung. Jadi dalam kata lain si akinya ini udah TKO ya, jadi si akinya ini udah nggak bisa menyimpan strom lagi, jadi udah minta pensiun. Jadi gitu, jadi ya wajar lah udah 6 tahun masa pakainya dia udah minta pensiun, ganti dengan aki yang baru gitu ya. Nah lanjut untuk langsung aja ya. Jadi setelah tadi kita cek bersama untuk akinya, sekarang langsung kita pasang nih. Langsung gue mau pasang nih untuk aki Yuasa YTZ7V nya yang baru ini ya, yang baru gue beli ini. Langsung gue pasang ke motor Yamaha NMAX Old ya 2018. Jadi ini cara pasangnya pasti gampang lah ya, bisa dilihat. Yang penting jangan terbalik aja, untuk kutub positif dan negatifnya itu jangan sampai terbalik. Jadi bisa dilihat aja, tinggal masukkan aja kabel-kabelnya, disamakan. Yang pasti yang hitam itu untuk negatif dan yang ada merah-merahnya itu untuk positif ya. Jadi jangan sampai terbalik, karena kalau sampai terbalik nanti pasti langsung mengeluarkan percikan api atau konslet ya, dan bisa berdampak pada kerusakan si aki itu sendiri atau bahkan sampai ke motornya ya, untuk kelistrikannya. Jadi sekedar informasi lagi, mengulang, kalau aki motor gue ini sudah berumur 6 tahun ya. Yang sebelumnya ini sudah berumur 6 tahun kurang lebih dari motor Yamaha NMAX ini. Beli baru di 2018 ya. 2018 gue beli motor baru dan belum pernah ganti aki sekalipun. Dan ini yang pertama kali ganti aki untuk motor NMAX All gue ini ya. Jadi sebenarnya ini aksesoris di motor gue cukup banyak ya untuk perlampuannya. Jadi sebenarnya bebannya ini lumayan berat nih untuk si aki, tapi kan gue nyalakan pada saat mesin hidup aja ya. Jadi menyalakan aksesoris itu di saat mesinnya hidup aja. Kalau mesin mati jangan dinyalakan terlalu lama ya, maka akan menguras si strom aki itu sendiri. Nah ini penampakan yang sudah terpasang ya, jadi jangan sampai terbalik untuk kutub positif dan negatifnya. Jadi yang warna merah ini tandanya adalah yang positif dan yang hitam adalah yang negatif. Nah apabila sudah dipastikan terpasang dengan benar, bautnya sudah kencang, tinggal ditutup kembali dan memasang dua baut plus ya. Jadi tinggal dipasang 2 baut plus. Nah untuk menggunakan obeng, baiknya menggunakan obeng yang cebol ya, obeng yang pendek, karena kalau obeng yang agak panjang dia akan mentok, agak susah. Jadi gunakan obeng pendek untuk membuka atau mengencangkan baut penutup aki ini. Jadi saran gue memang untuk membeli aki, baiknya aki yang original ya,
aki yang original, jadi memang harganya akan lebih mahal sedikit dibanding yang KW-KW, tapi yang pasti pemakaiannya bisa mungkin lebih lama ya dari yang KW gitu ya. Jadi baiknya beli yang original, dan kalau bisa sesuaikan dengan aki bawaan motor ya. Jadi kalau mereknya bawaannya Yuasa, kalau bisa pakai yang merek Yuasa gitu ya. Atau bawaannya GS, beli lagi yang merek GS gitu ya. Kalaupun mau ganti, lebih baik upgrade ampernya aja gitu. Upgrade ampernya, mungkin ampere kalau standar NMAX itu 6 ampere ya, bisa cari yang mungkin 7 atau 8 ampere ya, dengan catatan selama tempat akinya masih muat ya. Biasanya semakin besar ampere itu, ukuran aki itu sendiri juga akan semakin besar, jadi pastikan ukurannya muat di kendaraan masing-masing ya. Jadi ini udah kondisi udah terpasang ya, jadi ini udah terpasang si aki barunya Yuasa YTZ7V ini sudah terpasang ya. Makanya nih sekarang gua akan cek voltasenya dari motor langsung, ini dapat berapa volt ya. Tadi kita udah cek bersama di voltmeter digital, di switching itu dapat 12,1 12,2 volt ya. Nah ini bisa dilihat di speedometer dia udah langsung nyala ya pas diganti aki baru. Nah tuh bisa dilihat 12,8 volt. Ini yang langsung ke aki, yang ini langsung yang ini dari kontak ya, ngambil plusnya dari kontak, dia lebih kecil memang biasanya 12,3 volt. Untuk yang ngambil strumnya dari kontak output. Nah kalau yang dari aki langsung itu yang di stang voltmeternya dapat 12,8. Nah kalau di starter, kalau yang aki baru nih langsung langsung kenceng, jadi udah langsung top lah itu, langsung bisa dilihat 13,4 atau bahkan sampai 14, 13,7 nih aki udah dipastikan normal dan jos gandos gitu ya. Nah ini aksesoris. Nah mungkin cukup sekian video gue kali ini terkait aki Yuasa YTZ7V 12 volt 6 ampere di motor Yamaha NMAX All tahun 2018. Bila mana ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar ya, insya Allah gue akan jawab, akan balas. Bila mana video ini bermanfaat, bisa tolong dibantu like, subscribe, dan share-nya supaya channel ini bisa terus berkembang ya. Dan akhir kata, gue ucapin terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.